wabarakatuh. Terima kasih karena kalian sudah klik video ini. Selamat datang di channel aku. Salam kenal, aku Lili Hernawati. Teman-teman, kali ini kita akan melakukan tryout spesial untuk persiapan seleksi PPPK tahun 2024 berlaku untuk semua formasi. Baik itu P3K Guru, P3K Nakes maupun P3K Teknis. Tapi sebelum itu teman-teman, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini yuk, dukung Mimin dulu dengan klik tombol subscribe kalian dan jangan lupa untuk nyalakan juga tombol notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan info-info terbaru dari aku. Terima kasih. Kamu adalah tim pemadam kebakaran. Seseorang memberikan laporan bahwa di rumahnya ada binatang buas katanya. Ia mengaku melihat binatang buas sekitar 10 jam yang lalu, akan tetapi baru melakukan laporan. Saat ini binatang tersebut sudah tidak terlihat di rumahnya, akan tetapi ia dan keluarganya belum berani untuk masuk ke dalam rumah. Tindakanmu adalah. Nah, di sini teman-teman kita lihat, ini kan laporannya udah 10 jam yang lalu, teman-teman ya. 10 jam yang lalu kejadian, kemudian dia baru melakukan laporan sekarang. Binatang tersebut sudah tidak terlihat di rumahnya, tapi dia belum berani masuk ke rumah. Artinya dia belum bisa memastikan sepenuhnya bahwa binatang tersebut belum pergi. Kenapa Kak bisa bilang begitu? Karena dia aja belum berani masuk ke rumah. Nih, dia aja belum berani masuk ke rumah, bagaimana dia bisa memastikan bahwa binatang tersebut sudah nggak ada di rumahnya gitu ya. Jadi dia hanya melihat, sekadar melihat doang mungkin dari luar atau dari pemantauan atau dari corong gitu teman-teman, dia udah nggak terlihat di rumah saya gitu teman-teman. Heeh, tapi dia nggak berani masuk untuk memastikan. Nah, gimana tindakan Anda sebagai siapa Anda di soal ini? Tim pemadam kebakaran, gitu ya. A, menanyakan apakah binatang tersebut masih ada di sekitar pemukiman warga. Ini dia mau memastikan dulu. Memastikan dulu ya, memastikan. Kenapa harus memastikan? Ada nggak di pemukiman warga? Ya harus juga teman-teman ya. Karena bisa jadi tidak terlihat di rumahnya, tapi di pemukiman warga masih ada. Bisa jadi di rumah tetangga, di rumah yang lain gitu teman-teman. Nah, kemudian yang B memintanya melapor kembali saat melihat binatang tersebut, A atau B. Tentu yang lebih tepat adalah yang A. Kenapa Kak bukan yang B? Karena kalau teman-teman dia lapor lagi kalau sudah melihat binatang, nanti teman-teman dianggap nggak responsif dalam menangani masalah gitu ya. Ini kan salah satu tugas teman-teman sebagai tim pemadam ya, memberikan apa namanya bantuan gitu untuk masyarakat. Jadi kalau misalkan eh ini kalau dia melapor, Pak, saya melapor nih ada binatang buas. Sedang ada nggak binatang buasnya? Udah nggak ada. Yaudah nanti aja lapor lagi kalau udah ada. Nanti kalau Anda ke sana lagi tiba-tiba udah nggak ada lagi. Apa iya nggak jadi lagi gitu teman-teman ke sana gitu terus ya. Jadi nggak mungkin yang B ini. Nanti ngelapor lagi tiba-tiba udah dapat laporan binatang buasnya hilang gitu teman-teman ya. Nggak jadi lagi pergi. Kemudian udah kelihatan nelpon lagi orangnya, tiba-tiba pas mau jalan udah nggak terlihat lagi, Anda nggak jadi lagi datang. Jadi yang B ini bukan solusi yang tepat. Kemudian yang C, mengingatkannya untuk segera melapor jika terjadi hal yang sama di lain waktu. A atau C. Di sini teman-teman yang lebih tepat adalah yang A. Kenapa Kak bukan yang C? Karena ini menyelesaikan masalah di kemudian hari, bukan saat ini. Ini adalah solusi next time gitu ya. Yang C, solusi berikutnya ya, solusi di waktu mendatang. Waktu mendatang, bukan di saat ini yang C ini. Jadi yang C ini kurang tepat. Masih lebih tepat yang A. Kemudian yang D menuju rumahnya untuk memastikan keamanan warga. Nah, antara A atau D. Nah, teman-teman kalau teman-teman udah mampu menjawab antara A dan D, maka kemungkinan teman-teman nanti saat menjawab soal yang sebenarnya itu bisa mendapatkan poin antara 3 atau 4. Itu artinya poinnya lumayan tinggi, teman-teman ya. Kalau rata-rata poinnya 3 atau 4. Tapi akan sangat bagus kalau semuanya teman-teman dapat poin 4 gitu ya. Karena ini tahun ini sistemnya adalah saing-saingan. Siapa yang lebih tinggi nilainya, dia yang akan unggul. Dia yang akan dapat formasi seperti itu. Nah, gimana Kak? A atau D? Di sini yang lebih tepat adalah yang D, teman-teman. Ya, kenapa Kak bukan yang A aja? Kenapa nggak pastikan dulu? Karena di sini mereka sudah melakukan laporan, kemudian warga juga belum berani memastikan karena nggak berani masuk. Jadi sebagai tim pemadam, Anda yang harus langsung turun turun tangan, harus langsung ke pemukiman warga untuk memastikan sendiri apakah binatang tersebut masih ada di sekitar pemukiman warga. Jadi Anda tidak bertanya saja.
Ya, kalau yang A ini kurang solusinya. Anda baru bertanya aja ya ke warga-warga gitu ya. "Eh, ini para warga masih ada nggak binatang buasnya di sana gitu." Beda dengan yang D. Kalau yang D, Anda sendiri yang langsung terjun untuk memastikan apakah masih ada gitu ya. Anda langsung yang bertindak, bukan warganya yang D. Jadi yang D ini poinnya 4, A ini poinnya 3 aja gitu teman-teman. Ya, gimana? Ini manajerial bisa, wawancara bisa teman-teman ya. Manajerial ini masuk di aspek pengambilan keputusan, teman-teman. Pengambilan keputusan. Gimana? Aman nggak? Soal nomor 2, suatu hari salah seorang anak balita tiba-tiba ada di depan rumah Anda, menggedor pintu sambil menangis. Anda melihat adegan tersebut dari CCTV. Tindakan Anda adalah: A, saya takut membuka pintu sebab banyak modus penipuan. B, saya melihat sekeliling apakah ia ditemani oleh seseorang. C, saya menelpon Pak RT untuk menjemput anak tersebut. D, saya membukakan pintu dan membawanya ke rumah Pak RT. Nah, gimana teman-teman nih soal nomor 2 ini? Di sini kasusnya adalah anak balita. Dia menggedor pintu sambil menangis. Ini ada dua kemungkinan. Yang pertama, dia memang butuh pertolongan, ya, butuh pertolongan. Kemudian yang kedua, mungkin dia sedang apa namanya disuruh seseorang gitu teman-teman ya, diminta melakukan hal tersebut ya, diminta melakukan hal tersebut. Jadi kayak acting gitu ya. Tapi kan ini anak balita Kak, ya namanya juga anak balita. Kalau disuruh gedor pintu orang tuh gedor, siapa tahu dia mau gitu teman-teman ya. Suka mau gitu kalau disuruh-suruh. Nah, gimana teman-teman nih tindakan Anda? Fokusnya ke tindakan teman-teman, bukan ke tindakan orang lain ya. Gimana solusinya? Saya takut membuka pintu sebab banyak modus penipuan. Nah, takut membuka pintu berarti di sini Anda sudah curiga. Anda sudah berpikir negatif di sini. Berpikir negatif. Katanya takut modus penipuan. Anda langsung berpikir negatif sebelum tahu apa maksud dan tujuan dari orang tersebut gitu teman-teman ya, dari balita tersebut. Padahal ini masih balita juga teman-teman ya, tidak elok untuk langsung teman-teman berpikir dia itu melakukan hal-hal yang buruk gitu ya. Jadi yang A ini langsung aja eliminasi. Kemudian B, saya melihat sekeliling apakah ia ditemani oleh seseorang. Kita keep dulu. C, saya menelpon Pak RT untuk menjemput anak tersebut. B atau C? Tentu di sini yang lebih tepat adalah yang C. Kenapa Kak bukan? Bentar dulu Nak. Kenapa Kak bukan yang B? Karena di sini kalau Anda hanya melihat sekeliling berarti Anda belum bertindak. Ya, Anda belum bertindak, Anda masih celengak-celinguk gitu ya, masih lihat kiri kanan ada orang nggak ya, ada orang nggak ya, belum ke tindakan nyatanya. Tapi kalau yang C ini udah ke tindakan nyata, menelpon Pak RT untuk minta anak itu dijemput gitu ya, lebih aman Pak RT aja yang jemput gitu. Jadi yang B kita eliminasi. Kemudian yang D, membukakan pintu dan membawanya ke rumah Pak RT, C atau D? Tentu yang lebih tepat adalah yang D, teman-teman. Kenapa Kak bukan yang C? Karena respon dari menelpon ini bisa jadi lama. Ya, kalau Anda hanya kalau Anda hanya menelpon Pak RT, bisa jadi Pak RT langsung angkat, bisa jadi Pak RT-nya lama mengangkat, bisa jadi Pak RT nggak ada di sana, bisa jadi lagi sibuk, jadi kurang responsif dalam menangani masalah kalau yang C ini. Kalau yang D ini lebih responsif. Jadi begitu dia melihat ada sesuatu yang janggal gitu ya, seorang balita menggedor pintu sambil menangis, langsung bukain pintu. Kalau takut itu penipuan, langsung bawa ke rumahnya Pak RT gitu teman-teman ya. Karena biasanya nanti kalau Anda sudah ke rumah Pak RT atau ke rumah tetangga, jadi akan rame. Jadi banyak yang tahu bahwa Anda tidak melakukan sesuatu yang jahat kepada dia gitu teman-teman ya, kepada balita tersebut. Jadi di sini yang D yang memiliki poin 4, C poinnya 3. Jadi ini termasuk soal sosial kultural karena ini terkait dengan bagaimana kita bermasyarakat, bagaimana kita bertetangga, bagaimana kita berhubungan sosial dengan orang lain gitu teman-teman ya. Ini adalah aspek dari empati. Empati, gitu teman-teman. Atasan meminta Anda untuk menyelesaikan tugas hari ini juga. Hingga waktu pulang kerja, tugas tersebut belum juga selesai. Anda harus bekerja lembur untuk menyelesaikan tugas tersebut tepat waktu. Di lain sisi, Anda sudah berjanji untuk merayakan pesta teman. Tindakan Anda adalah
A. Menemui teman untuk berpesta, kemudian melanjutkan pekerjaan. B. Mengabarkan teman bahwa ada pekerjaan mendesak yang membutuhkan waktu lebih. C. Mengerjakan tugas di acara pesta. Atau yang D. Meminta keringanan pada atasan untuk melanjutkan pekerjaan besok pagi. Nah, gimana teman-teman nih? Teman-teman fokus dulu. Apa yang perlu untuk dilakukan sekarang juga gitu teman-teman ya. Apa yang perlu untuk dilakukan saat ini juga. Kita lihat, Anda menyelesaikan tugas hari ini juga. Nah, ini ada kalimat hari ini juga tugasnya. Berarti ini yang utama. Urgent nih, utama. Urgent. Penting, teman-teman. Ya, harus kudu hari ini selesai, katanya. Dan ingat, teman-teman, bahwa ini adalah tes seleksi penerimaan karyawan baru. Atau pegawai baru gitu ya, ASN. Jadi yang lebih penting yang mana? Pesta atau teman-teman bekerja? Tentu yang bekerja dulu dong yang utama gitu teman-teman ya. Ini manajerial Kak, pasti. Kalau yang masalah kerja-kerjaan manajerial. Ya kalau enggak manajerial berarti wawancara gitu teman-teman ya. Nah, kita lihat menemui teman untuk berpesta. Berarti yang mana yang didahulukan? Pesta dulu. Baru kemudian dia bekerja. Tidak sesuai dengan apa yang diinginkan pembuat soal gitu ya. Karena pembuat soalnya maunya Anda kerja dulu karena tugasnya harus hari ini selesai, bukan pesta dulu. So yang A ini tidak tepat, gitu teman-teman. Kemudian yang B mengabarkan teman bahwa ada pekerjaan mendesak yang membutuhkan waktu lebih, berarti dia mengabarkan temannya untuk bekerja. So yang B ini maunya kerja ya, kerja yang utama yang B ini. Jadi kita keep dulu. Kemudian yang C mengerjakan tugas di acara pesta. Dia melakukan keduanya, pesta dan tugas, B atau C. Tentu lebih tepat yang B, bukan yang C. Kenapa, Kak? Emang nggak bisa ya? Bukan nggak bisa, teman-teman. Tapi si penulis soal ingin mengetahui sejauh mana Anda memprioritaskan pekerjaan. Kalau Anda mau melakukan tugas sambil berpesta, ya berarti si penulis soal tahu bahwa Anda memprioritaskan pekerjaan itu ya sebatas bermain-main, kan sambil berpesta, sambil bermain. Jadi si penulis soal tahu bahwa sejauh mana kualitas teman-teman sebagai seorang karyawan gitu teman-teman ya. Jadi yang C ini nggak tepat. Meskipun mungkin Anda multi talenta ya. Saya bisa kok kerja sambil pesta, saya bisa kok kerja sambil ngerjain yang lain gitu misalkan ya, tapi tidak tepat dalam menjawab soal gitu. Kemudian yang D meminta keringanan pada atasan untuk melanjutkan pekerjaan besok pagi. Besok pagi tepat atau enggak? Kurang tepat. Kenapa Kak kurang tepat? Karena di sini tugasnya harus selesai hari ini juga, katanya bukan besok pagi. Jadi yang lebih tepat tentu yang B yang memiliki poin 4. Hai teman-teman, buat teman-teman yang mau ikut seleksi PPPK Guru tahun 2024, di sini aku mau rekomendasikan kalian untuk mengikuti bimbel kompetensi teknis yaitu SJT Situational Judgment Test untuk persiapan PPPK tahun ini. Ada 6 kali pertemuan, masing-masing pertemuan kita bahas 15 soal, ada pretestnya juga, dan buat teman-teman yang mungkin berhalangan hadir, nanti akan ada video rekaman bimbel. Ada PDF soal-soal dan ada juga grup WA. Jadi tunggu apa lagi buat teman-teman yang berminat untuk ikut, mumpung kuota belum penuh, langsung aja join dengan WA nomor admin yang ada di sini. Oke teman-teman, aku tunggu ya. Semoga bermanfaat. Dadah. Soal nomor 4. Anda sudah membaca terkait aturan perekrutan ASN PPPK tahun 2024 bahwa pegawai yang bisa mendaftar harus memiliki pengalaman kerja yang sesuai minimal 2 tahun terakhir berturut-turut. Anda pernah bekerja pada tahun 2020 hingga tahun 2022. Anda sangat ingin mendaftar disebabkan setiap pelamar PPPK dikabarkan akan memperoleh NIP. Tindakan yang tepat adalah A. Saya mengikuti semua seleksi dengan baik agar memperoleh NIP. B. Saya mengikuti seleksi untuk mencoba keberuntungan sebab nasib tidak akan diketahui sebelum dicoba. C. Saya mengurungkan niat untuk melamar PPPK dan mencoba melamar di tempat lain. Atau yang D. Saya tidak mendaftar PPPK tahun ini dan berharap seleksi berikutnya bisa mendaftar. Nah, kita teman-teman tidak dites tentang kejujuran ya, tidak. Teman-teman nggak dites terkait dengan kejujuran. Teman-teman boleh jujur, boleh enggak. Tapi di sini kita butuh untuk menjawab yang sesuai dengan poin tertinggi. Ya, teman-teman harus cari dulu poin tertinggi itu yang mana. Gitu ya. Di sini teman-teman ya, teman-teman lihat bahwa
Pengalaman minimal yang dibutuhkan itu 2 tahun terakhir berturut-turut. Ini minimal, minimal itu artinya paling sedikit. Paling sedikit teman-teman bekerja 2 tahun terakhir dan berturut-turut. Artinya kalau sekarang 2024, maka teman-teman bekerja dari tahun 2022, 2023. Gitu teman-teman ya. Setidaknya dari tahun 2022 lah ya. Dari tahun 2022 baru masuk gitu teman-teman ke kriteria yang disebutkan di soal. Nah, Anda pernah bekerja tahun 2020 sampai tahun 2022. Artinya, tahun 2023 di soal ini Anda tidak kerja. 2023 Anda tidak kerja. 2024 juga nggak kerja ya. 2023, 2024 tidak kerja. Berarti di sini teman-teman tidak masuk ke dalam kriteria dari orang-orang yang bisa mendaftar. Ya, tidak masuk ke dalam kriteria. Oke, teman-teman ya, dipahami dulu. Saya mengikuti semua seleksi dengan baik agar memperoleh NIP. Mengikuti semua seleksi ini bagus, akan tetapi teman-teman kan tidak sesuai dengan kriteria, maka teman-teman tidak bisa mendaftar. Jangankan mengikuti semua seleksi, daftar aja teman-teman nggak bisa, karena tidak sesuai dengan apa yang disebutkan di soal. Kalau secara kenyataan mungkin bisa lah ya, mungkin apa namanya minta minta temennya gitu ya orang dalam misalkan ya mohon maaf mungkin beberapa kasusnya sama gitu ya ada orang dalam yang diminta tolong dong masukin data saya anggap saya udah kerja aja lah sampai tahun ini gitu mungkin bisa tapi dalam menjawab soal jangan sampai ya teman-teman ya jadi kalau teman-teman udah nggak kerja lagi artinya teman-teman tidak sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan so yang A ini tidak tepat teman-teman ya Kak Suwandi nggak tepat nih kurang tepat dalam menjawab soal nah kemudian yang B saya mengikuti seleksi untuk mencoba keberuntungan sebab nasib tidak akan diketahui sebelum dicoba. Berarti dia mau coba-coba dulu. Ya, yang B ini tepat atau enggak? Justru tadi yang A lebih tepat daripada yang B. Kenapa? Karena yang B ini baru coba-coba. Kalau yang A ini udah bilang mau ikut gitu ya. Jadi yang B ini juga kurang tepat. Kemudian yang C mengurungkan niat untuk melamar PPPK dan mencoba melamar di tempat lain. Nah, di sini dia tidak ikut PPPK, tapi dia tidak nyerah. Artinya tidak nyerah apa? Tidak nyerah dengan bekerja. Artinya dia tetap mau kerja, cuman tidak di PPPK aja. Dia melamar di tempat lain, artinya dia kerja juga. Anda kerja di tempat lain gitu ya, di tempat lain, bukan PPPK. Bisa jadi CPNS, bisa jadi yang selain PPPK gitu ya, bisa jadi perekrutan karyawan kontrak, bisa jadi dan lain sebagainya. Jadi ya, C ini tetap ada usaha. Kemudian yang D, saya tidak mendaftar PPPK tahun ini dan berharap seleksi berikutnya bisa mendaftar. Nah, yang D ini dia kerja atau enggak? Tidak kerja. Jadi yang D ini dia tidak kerja. Anda tidak kerja. Kenapa Kak bilang tidak kerja? Karena kan dia baru berharap dia udah nggak daftar PPPK, kemudian dia berharap berharap nanti periode berikutnya semoga ada ya biar saya bisa daftar. Jadi dia hanya berharap doang, tapi dia nggak kerja gitu ya. Beda dengan yang C. Kalau yang C dia nggak daftar PPPK karena nggak sesuai kriteria, tapi dia mau kerja, kerjanya bisa melamar di tempat lain, entah itu CPNS, entah itu karyawan kontrak, entah itu yang lainnya gitu teman-teman. Jadi yang C ini yang memiliki poin 4 gitu. Aman atau enggak? Anda menemukan salah seorang rekan kerja melakukan tindak kecurangan yang dapat merugikan perusahaan. Nih, tindak kecurangan yang dapat merugikan perusahaan. Ia memintamu untuk merahasiakan hal ini dan menjanjikan komisi untukmu. Nah, nah, ini menjanjikan komisi berarti ada tindakan suap, teman-teman ya. Jangan dipilih karena itu sudah melanggar aturan ya. Sudah melanggar aturan di Indonesia, udah nggak boleh. Nggak ada tindakan selain menolak yang namanya suap gitu, teman-teman. Merahasiakan hal ini dan memintanya. Nah, dari awal teman-teman udah tahu merahasiakan berarti dia mau diem. Padahal ini diem diem di mana? Karena temannya curang. Kalau ada yang curang, apakah kita diem aja? Tentu tidak. Jadi yang A nggak boleh dipilih. B merahasiakan. Nah, merahasiakan sama aja meskipun dia mau minta untuk berhati-hati juga ini nggak boleh. Berarti Anda mendukung ya. Ini berarti Anda mendukung perbuatan curangnya ya. Kalau mendukung nggak boleh eliminasi.
C. Mengungkapkan hal ini pada atasan. Kita keep dulu karena dia mau jujur. D. Mengungkapkan hal ini. Jika, ada kata jika rahasianya sudah terbongkar, berarti nunggu dulu. Nunggu dulu rahasia teman kecurangan temennya ini terbongkar sendiri, baru dia ngomong, iya sih sudah tahu dari lama. Ngapain? Gitu ya, ngapain? Nggak berfaedah. Jadi yang dia ini, misal nih teman-teman ya, Anda udah tahu orang curang nih, si A ini udah tahu curang. Kemudian Anda diam-diam aja, nanti tunggu setahun 2 tahun, baru dia ketahuan sama atasan misalkan atau sama yang lain ketahuan, akhirnya kebuka. Anda baru bilang, ah ini bukan berita hangat, sudah tahu dari dulu. Ngapain? Kan nggak ada manfaatnya yang D gitu ya. Ya meski jawabannya yang C dong, poinnya 4 gitu teman-teman. Nah, teman-teman, di sini kita akan bahas mengenai materi manajerial, sosial, kultural, dan juga wawancara berlaku untuk semua formasi. Jadi, teman-teman nggak perlu khawatir selama kalian daftar untuk menjadi PPPK 2024, teman-teman bisa banget untuk daftar di bimbel aku ini. Di sini ada 4 kali pertemuan, setiap pertemuan kita akan bahas 20 soal, teman-teman. Ada pretest, ada post-test, ada rekaman video buat teman-teman yang mungkin berhalangan hadir. Dan ada juga PDF dari soal-soal yang kita bahas pada saat bimbel. Jadi teman-teman tunggu apa lagi, langsung aja daftar dengan hubungi WA Mimin yang ada di sini. Dan buat teman-teman juga yang udah ikutan dari bimbel batch 1 sampai bimbel batch 8, bisa banget untuk ikutan bimbel lanjutan di aku untuk pemantapan. Tentunya soal-soalnya lebih hot dan juga harganya lebih terjangkau. Oke teman-teman, tunggu apa lagi? Aku tunggu ya. Dadah! Tempat kerja Anda kedatangan karyawan baru. Anda diminta untuk memperkenalkan wilayah sekitar kantor dan juga tugas-tugasnya. Jadi yang ditugaskan itu adalah Anda ya. Anda yang diminta untuk memperkenalkan wilayah sekitar. Tuh, dan juga tugas-tugasnya apa saja. Kemudian Anda memiliki kesibukan sehari-hari yang harus dikerjakan juga. Kesibukan sehari-hari. Iya pasti. Kenapa? Karena Anda kan karyawan. Karyawan bekerja sehari-hari, teman-teman ya. Jadi ini tugas sehari-hari, teman-teman. Tugas biasa. Yang A mendahulukan pekerjaan saya sebelum menemaninya. Berarti pekerjaan dulu. Pekerjaan dulu katanya. Nah, kita perhatikan pekerjaan di sini tepat atau tidak pilihannya. Sebenarnya memang selalu kita dahulukan pekerjaan, tapi di sini teman-teman dalam konteks soal ini teman-teman perlu perhatikan bahwa keduanya adalah pekerjaan, keduanya adalah tugas teman-teman. Kan Anda diminta untuk memperkenalkan wilayah sekitar, ini adalah tugas. Tugas saat ini, ya, saat ini. Sedangkan tugas yang sehari-hari, kesibukan sehari-hari, ini adalah tugas biasa, ya. Tugas biasa, tugas sehari-hari teman-teman. Jadi yang lebih urgent itu yang mana? Adalah tugas yang saat ini, yaitu memperkenalkan wilayah sekitar. Jadi di sini untuk mendahulukan pekerjaan sehari-hari Anda kurang tepat yang A, gitu. Nah, kemudian yang B, menemani sebentar, kemudian melanjutkan aktivitas saya sehari-hari. Jadi dia melakukan tugas saat ini dulu, baru mengerjakan tugas sehari-hari sebiasanya gitu teman-teman ya. Jadi yang B kita keep. Kemudian yang C, menemaninya hanya saat saya memiliki waktu luang. Berarti kapan Anda memiliki waktu luang? Tidak tentu, teman-teman. Kenapa saya bilang tidak tentu? Karena di sini setiap hari Anda punya kesibukan. Kalau Anda mengikuti kesibukan Anda setiap hari, setiap harinya, berarti kemungkinan Anda nggak akan punya waktu luang untuk menemani karyawan baru tersebut. Sementara itu juga tugas Anda. So, yang C ini kurang tepat. Kemudian yang D, menemaninya sambil menyelesaikan tugas saya sehari-hari. B atau D? Di sini teman-teman yang lebih tepat adalah yang B. Kenapa bukan yang D, Kak? Karena kalau teman-teman nyambi gitu ya, udah nemenin orang sambil ngerjain tugas, nanti tugas teman-teman yang sehari-hari ini akan berkurang fokusnya. Sama, yang tugasnya sehari-hari nggak fokus, menemani orang ini juga nggak fokus. Jadi tidak 100% fokusnya ya, tidak fokus gitu. Ini juga tidak fokus. Jadinya nanti terpecah. Bisa jadi yang ini 60%, ini 40% gitu atau sebaliknya atau berapa gitu. Jadi nggak maksimal, nggak 100% dalam mengerjakan tugas. Jadi di sini yang lebih tepat tentu yang B yang memiliki poin 4. Seperti itu teman-teman ya. Anda bekerja sebagai kasir di sebuah apoteker. Saat antrian sedang ramai, tiba-tiba seorang meminta obat sesak napas. Di sampingnya, seorang remaja sedang sesak napas dan kehilangan obatnya. Tindakan Anda adalah, nah di sini kita lihat Anda di soal sebagai apa? Sebagai kasir, teman-teman. Ya,
kasir. Kemudian seseorang minta obat sesak nafas untuk diorder atau dibeli ya. Dan di sampingnya ada remaja yang sesak nafas. Berarti sedang terjadi penyakitnya di depan teman-teman ya, sedang apa namanya? Sedang berlangsung gitu. Nah, kalau sedang berlangsung, apakah ini membutuhkan penanganan yang cepat atau tidak? Tentunya butuh penanganan yang cepat karena sedang berlangsung penyakitnya ya. Kita tuliskan di sini butuh penanganan cepat ya, penanganan cepat. Kita lihat pilihannya A, saya memintanya untuk mengantri dengan tenang. Bisa nggak orang yang sedang sesak nafas ini akan tenang? Nggak bisa, teman-teman. Jadi yang A ini kita eliminasi. Kemudian B, saya memanggil ambulans untuknya. Kita keep dulu. Kemudian yang C, saya meminta izin kepada pelanggan lain untuk mendahulukannya. Izin dulu ke pelanggan lain. Nanti kalau misalkan, teman-teman ya, misalkan pelanggan lain nggak bisa, nggak mau dia ya. Gimana? Sementara antrian kan masih panjang. Nih, antrian lagi ramai-ramainya. Kalau misalkan nih orang yang ngantri ini nggak ada yang mau gitu ya, ngasih Anda izin untuk mendahulukannya gimana? Berarti Anda nggak bisa dong mendahulukannya. Jadi yang C ini tidak diperlukan teman-teman yang minta izin ini. Kemudian yang D, saya segera memberikan obat yang dibutuhkan. Nah, ini di sini B atau D? Di sini teman-teman lebih tepat adalah yang D. Kenapa Kak? Wah, salah nih aku. Ada yang B, ada yang C tadi. Jadi kenapa yang D ini lebih tepat? Sebab ini butuh penanganan cepat. Ya, sesak nafas ini butuh penanganan cepat. Jadi Anda bisa memberikan pertolongan pertama dulu. Seperti apa? Seperti memberikan obat sesak nafas. Kenapa Kak nggak langsung aja ke rumah sakit panggil ambulans? Karena ambulans ini butuh waktu. Jadi ambulans ini butuh waktu, gitu teman-teman ya. Butuh waktu untuk datang. Dia butuh waktu untuk perjalanan dari rumah sakit ke tempat Anda. Jadi nanti kalau nunggu itu bakalan apa? Bakalan bisa berakibat fatal, teman-teman, seperti itu ya. Jadi di sini yang poinnya 4 adalah yang D. Kemudian yang B poinnya 3 aja. Seperti itu. Seorang teman kerjamu melakukan penjualan barang terlarang katanya ya. Seorang teman kerjamu melakukan penjualan barang terlarang kepada rekan kerja lainnya. Ia mengatakan bahwa itu obat yang dapat memberikan ketenangan dan menghilangkan depresi. Tindakanmu adalah A, saya melaporkannya kepada pihak yang berwajib. B, saya membiarkannya sebab belum tentu obat tersebut adalah narkoba. C, saya menasihatinya untuk tidak melakukan itu. Atau yang C, saya memperingatinya agar ia tidak terjebak dalam keadaan yang buruk. Kita perhatikan dulu teman-teman ya, soalnya seperti apa. Masalah di soalnya, di sini dia melakukan penjualan. Penjualan apa? Barang terlarang. Sudah disebutkan. Di soalnya sudah disebutkan bahwa itu adalah barang terlarang. Definisi barang terlarang adalah barang yang tidak dapat diperjualbelikan. Tidak bisa. Ya, ini teman-teman tidak dapat diperjualbelikan karena itu melanggar aturan undang-undang. Ini undang-undang dilanggar. Nah, kemudian dia mengatakan bahwa itu obat ini hanyalah alasan doang. Ini alasan. Berarti selain dia melanggar aturan undang-undang, dia juga melakukan kebohongan atau penipuan, teman-teman ya, penipuan. Kemudian di soal, penulis soal sudah memberitahu Anda. Artinya adalah apa? Artinya adalah Anda juga tahu terkait dengan apa namanya perilaku orang tersebut, perilaku teman Anda. Sudah diberitahukan kepada Anda. Nah, gimana tindakan Anda yang tahu? A, saya melaporkannya kepada pihak berwajib. Berarti ini sikapnya tegas. Ya, karena dia melanggar aturan undang-undang langsung laporkan. Kemudian yang B, saya membiarkannya sebab belum tentu obat tersebut adalah narkoba. A atau B? Tentu yang A. Kenapa Kak bukan yang B? Karena tidak tepat. Kalimat yang B. Yang bikin tidak tepat itu di sini. Belum tentu obat tersebut adalah narkoba. Meskipun dia belum tentu narkoba, tapi di soal sudah dibilang bahwa obat tersebut obat terlarang. Obat terlarang. Artinya mau jenisnya narkoba, narkotika, atau apapun istilahnya nafza atau yang lainnya, atau misalkan minuman keras, itu nggak dibolehin gitu ya. Bukan hanya narkoba yang nggak dibolehin, tapi semua jenis obat terlarang tidak diperbolehkan. Jadi kata membiarkannya berarti Anda tidak melakukan tindakan apapun. So yang B ini eliminasi aja. Kemudian yang C, saya menasehatinya untuk tidak melakukan hal itu lagi. A atau C? Tentu yang A. Kenapa Kak bukan yang C? Karena di sini hanya sebatas menasehati aja. Jadi Anda hanya memberikan nasihat doang. Tidak tegas gitu teman-teman ya. Kalau yang kait dengan seseorang melanggar aturan, merugikan orang lain, melakukan penipuan, itu kan korbannya banyak. Ya, itu merugikan orang lain, maka tidak cukup hanya sekedar menasehatinya. Langsung ke
melaporkannya. Jadi yang C ini tidak tepat. Nah, kemudian yang D, saya memperingatinya agar ia tidak terjebak dalam keadaan yang buruk. Jadi Anda hanya peduli pada teman kerja Anda. Bagaimana dengan rekan kerja lain yang kena tipu? Anda peduli atau enggak? Kalau Anda ambil yang D ini, berarti Anda nggak peduli sama teman-teman yang kena tipu ini. Hanya memperingati orang yang melakukan kesalahan. Jadi ini juga yang D kurang tepat. Harus tegas karena ini banyak kerugian, banyak merugikan orang lain, barang terlarang, ya, tidak diperbolehkan di Indonesia. Maka harus ke melaporkan ke pihak berwajib. Jadi yang A ini yang poinnya 4, seperti itu teman-teman. Hai teman-teman, buat kalian yang mau ikut seleksi P3K tahun 2024 dan teman-teman penasaran banget bagaimana sih rasanya seleksi P3K, sini nih, aku mau rekomendasikan kalian untuk coba tryout PPPK tahun 2024 di website aku teman-teman ya. Teman-teman langsung saja ke website aku liliharnawati.pppk.id. Dan ini itu udah lengkap banget soal-soalnya teman-teman ya. Ada 90 soal kompetensi teknis, ada 25 soal manajerial, 20 soal sosial kultural, dan 10 soal wawancara. Udah sesuai banget dengan tes yang asli teman-teman. Dan juga untuk waktunya sudah kami setting seperti tes yang asli 120 menit untuk sesi pertama dan 10 menit untuk sesi kedua. Jadi teman-teman tunggu apa lagi, mumpung masih ada harga promo dan tentunya harga di website aku ini lebih murah daripada di website-website lainnya. Oke teman-teman, silakan aku tunggu ya. Hari ini adalah hari Minggu. Setiap orang di komplek tempat tinggalmu dihimbau untuk mengikuti kegiatan kerja bakti. Saat kamu baru mulai kegiatan, atasan memintamu untuk ikut acara survei lokasi, pembangunan kantor cabang. Tindakan yang tepat di hari libur. A. Saya izin pada para pemuda komplek sebab ada tugas mendesak. B. Saya izin pada atasan sebab ada kegiatan di komplek. C. Saya melanjutkan kegiatan sebentar lagi dan meminta atasan menunggu. Atau yang D. Saya meminta atasan untuk mengajak orang lain saja. Nah, teman-teman kita perhatikan, ini adalah salah satu contoh dari sosial kultural. Kenapa Kak ini sosial kultural? Ini adalah contoh dari bagaimana kita kalau hidup bermasyarakat. Jadi bagaimana kita kalau hidup bertetangga dengan orang lain. Jadi kita nggak boleh hanya mementingkan diri kita sendiri aja jadi calon ASN itu ya. Jadi calon ASN itu selain kita mementingkan pekerjaan, kita juga mementingkan orang-orang di sekitar. Nah, dalam kasus kali ini gimana jawabannya? Di sini kita perhatikan bahwa ini adalah hari libur. Ini adalah hari Minggu. Udah dijelaskan bahwa Anda sedang libur. Kemudian ada kegiatan, nih, kegiatan untuk kerja bakti di komplek tempat tinggalmu. Berarti Anda juga ikut, ya. Kamu di soal ini juga ikut harusnya kerja bakti karena dihimbau. Boleh tidak ikut karena kalimatnya nggak harus ya, boleh tidak ikut. Tapi ingat bahwa teman-teman ini adalah orang yang baik, tetangga yang hebat, gitu ya, orang yang pandai bermasyarakat. Jadi harusnya meskipun hanya kalimatnya dihimbau, Anda mau ikut. Tapi di sini Anda memang udah ikut nih. Anda baru mulai kegiatan, atasan memintamu untuk ikut acara survei lokasi, katanya. Gimana? Saya izin pada para pemuda kompleks sebab ada tugas mendesak, berarti pekerjaan kerja. Kemudian yang B, saya izin pada atasan sebab ada kegiatan di komplek yang diikutin adalah kegiatan komplek. Ya, kerja baktinya. Ini kerja bakti. Mana yang lebih tepat, A atau B? Nah, teman-teman, dalam kasus kali ini yang lebih tepat adalah yang B. Kenapa Kak bukan yang A? Kenapa kita nggak ikut aja sama atasan? Karena di sini adalah hari libur dan teman-teman juga sedang bekerja. Hari libur. Kecuali kalau misalkan atasan itu meminta jauh hari sebelumnya. Misalkan di hari apa gitu ya yang belum hari libur. Jadi masih bisa dikomunikasikan. Tapi kalau ini hari hanya Anda lagi beres-beres, Anda mementingkan untuk warga sekitar juga, nggak cuma pekerjaan Anda, di sana atasan meminta Anda untuk kerja lagi. Jadi harusnya teman-teman di sini mampu untuk mengambil tindakan yang lebih tepat gitu teman-teman ya. Harus bisa bersosialisasi. Biasanya nanti soal sosial kultural itu ada nomor urutnya teman-teman ya. Tidak bercampur dengan manajerial. Jadi manajerial dulu baru sosial kultural. Jadi teman-teman bisa bedakan mana yang lebih bisa didahulukan gitu teman-teman. Nah, di sini yang lebih tepat yang B, yang A kita eliminasi. Kemudian saya melanjutkan kegiatan sebentar lagi dan minta atasan menunggu. B atau C? Lebih tepat yang B. Kenapa Kak bukan yang C? Karena di sini tidak elok.
tidak apa ya, ngerasa tidak terlalu sopan gitu teman-teman, dia minta atasan menunggu. Sedangkan Anda melanjutkan kegiatan sebentar lagi ini masih relatif. Sampai kapan sebentar lagi di sini tuh sampai kapan? Apakah sejam, 2 jam, 3 jam, atau sampai kapan Anda mau melanjutkan kegiatan? Heeh, jadi Anda kayak ngegantung si bos gitu ya, orang digantung sama pasangan gitu, kok Anda nggak gantung bos sendiri kan kasihan ya. Jadi yang C ini tidak tepat. Kemudian yang D, saya minta atasan untuk mengajak orang lain saja katanya. Nah, mana teman-teman yang lebih tepat? B atau D? Yang lebih tepat adalah yang B. Kenapa Kak bukan yang D? Bukannya dia minta atasan untuk ngajak orang lain, berarti Anda mau izin. Iya, teman-teman, tapi tidak tidak langsung to the point gitu ya. Kalau yang B ini langsung, maaf Pak, saya izin ya karena ini. Jadi ada penjelasan. Tapi kalau hanya sekedar Pak minta si A aja yang nemenin ya. Jadi si bos belum tentu tahu apa kendala Anda, kenapa Anda nggak bisa ikut gitu. Jadi yang D ini kurang tepat, paling tepat di sini yang B, poinnya 4 gitu teman-teman. Kamu memiliki usaha yang dirintis sejak lama, akan tetapi usaha tersebut tidak memiliki peningkatan yang baik. Sedikit pelanggan yang setia pada produkmu, tindakanmu adalah A, saya tetap meneruskan usaha ini, B, saya mencari usaha lain yang memiliki peluang lebih, C, saya meminta pelanggan baru untuk tetap setia, atau yang D, saya memperbaiki kualitas produk menjadi lebih baik. Nah, kita lihat di sini teman-teman ya, Anda kan sudah rintisnya sejak lama. Jadi mungkin beberapa tahun menurut Anda ya, mungkin lama gitu ya. Kan lama ini relatif sebenarnya, tapi kalau udah menurut Anda itu lama tapi tidak ada peningkatan, perlu ada sesuatu untuk diubah ya. Kan nggak ada peningkatan, udah lama nih tapi nggak ada peningkatan gitu. Jadi apa tindakannya supaya usaha Anda ini jadi ada peningkatan? Ini kan masalah nih, usahanya nggak ada peningkatan, ini kan masalah. Sedikit pelanggan katanya yang setia pada produkmu, berarti produkmu yang ada masalah, nih ada masalah. Lalu fokus kepada solusi. Meneruskan usaha ini ada solusi nggak? Tidak ada. Jadi yang A ini kurang tepat teman-teman ya, karena nggak ada solusi di sana. Ya, yang menjawab A, mohon maaf sekali kurang tepat. Kemudian yang B, saya mencari usaha lain. Oke, kita lihat dulu, kita keep. D, saya meminta pelanggan baru untuk tetap setia. Nah, gimana? B atau C? Lebih tepat yang B. Kenapa nggak yang C, Kak? Karena kita nggak bisa memaksakan pelanggan. Kan kita sebagai pengusahanya nih, kita nggak bisa maksain kemauan pelanggan. Mereka itu diam karena mereka melihat sesuatu itu bermanfaat untuk mereka. Tapi kalau nggak bermanfaat untuk mereka, mereka nggak suka, ya mereka akan pergi. Jadi yang berbicara dengan pelanggan baru bukan kita, tapi produk kita. Ya, kalau produk kita mereka sukai, mereka akan tinggal dengan kita. Kalau mereka nggak suka, mereka akan pergi. Jadi kalau ada kesalahan, kenapa mereka bisa pergi, itu berarti produk kita yang berbicara, ya, bukan kita. Produk kita yang bilang bahwa nggak pas nih gitu, ya. Jadi yang C juga tidak tepat. Kemudian yang D, saya memperbaiki kualitas produk menjadi lebih baik. B atau D? Tentu ya, yang D. Karena di sini produkmu yang tidak disukai gitu ya sama pelanggan. Produkmu yang bikin orang tidak, maksudnya produknya yang tidak ada peningkatan gitu ya. Jadi di sini teman-teman lebih fokus kepada memperbaiki produk, bukan langsung pindah dari satu usaha ke usaha lain lagi, usaha lain, usaha lain, usaha lain lagi. Heeh, harusnya teman-teman di sini satu usaha, tapi teman-teman mampu untuk meningkatkan kualitas produk menjadi lebih baik. Jadi yang D ini poinnya 4, B poinnya 3, gitu teman-teman ya. C ini poin 2 dan A poin 1. Aman nggak? Ini adalah soal wawancara teman-teman. Wawancara yaitu komitmen. Gimana? Aman? Anda baru saja mencoba makanan di pedagang A. Menurut Anda, makanannya tidak memiliki kualitas yang cukup baik. Anda akan A. Pindah ke pedagang lain yang kualitas makanannya lebih baik. B. Tetap berlangganan pada pedagang A sebab saya orang yang berkomitmen. C. Menyarankan orang lain untuk tidak mengunjungi pedagang A. Atau yang D. Menjual makanan lain yang kualitasnya lebih baik dan meninggalkan pekerjaan saya saat ini. Nah, gimana teman-teman? Temukan dulu masalah yang ada di soal. Masalahnya adalah anda baru saja mencoba makanan di pedagang A. Kemudian menurut Anda, ini memang relatif ya, tapi karena menurut Anda, jadi Anda fokus kepada menurut yang di soal ini, menurut Anda di soal ini, dia makanannya tidak memiliki kualitas yang cukup baik, makanannya tidak cukup baik kualitasnya. A pindah ke pedagang lain yang kualitas makanannya lebih baik. Ini bisa dibenarkan. Kenapa? Karena kan Anda baru coba di pedagang A, baru dicoba. B tetap berlangganan pada pedagang A sebab saya orang yang berkomitmen. A atau B?
Tentu yang lebih tepat adalah yang A. Kenapa Kak bukan yang B? Bukannya ini soal komitmen. Teman-teman perhatikan bahwa Anda belum menjadi pelanggan di pedagang A. Anda baru coba, baru aja coba. Masa baru coba langsung jadi pelanggan? Coba-coba dulu. Coba dulu ya, belum jadi pelanggan. Kalau yang namanya pelanggan itu sudah berkali-kali Anda beli di sana, udah berkali-kali gitu teman-teman, udah banyak kali. Makanya Anda disebut dengan pelanggan. Anda udah senang dengan produknya. Itu baru namanya pelanggan. Tapi kalau Anda baru coba sekali saja, kemudian Anda tidak suka, berarti itu belum berlangganan, belum dikatakan pelanggan. Jadi yang B ini tidak tepat ya. Kemudian yang C menyarankan orang lain untuk tidak mengunjungi pedagang A, menyarankan orang lain. A atau C? Lebih tepat yang A. Kenapa Kak bukan yang C? Karena di sini makanan yang tidak bagus kualitasnya itu menurut Anda saja. Jadi tidak baik, tidak elok kalau Anda malah menyebarkan berita-berita tersebut yang menurut Anda nggak baik ini ke orang lain. Itu nggak baik loh, itu nggak enak loh, itu nggak ini loh. Itu malah membuat Anda melakukan sesuatu yang tidak baik gitu ya. Jadi yang C ini Anda melakukan sesuatu yang tidak baik nih, negatif. Tindakannya negatif. Jadi yang C langsung kita eliminasi. Kemudian yang D menjual makanan lain yang kualitasnya lebih baik. Ini juga bagus, tapi ada tambahannya. Dan meninggalkan pekerjaan saya saat ini. Berarti yang D ini menyatakan bahwa Anda lagi punya pekerjaan. Tapi Anda mau mencoba seperti makanan di pedagang A yang kualitasnya lebih baik. Jadi tidak tepat. Ini Anda tidak loyal ini. Tidak loyal yang D ini. Karena Anda mau meninggalkan pekerjaan Anda. Padahal masalahnya sederhana ya. Anda udah mencoba makanan A, kualitasnya nggak cukup baik ya Anda tinggal pindah ke pedagang lain yang menurut Anda kualitasnya mungkin bisa lebih baik. Jadi yang A ini yang memiliki poin 4 gitu teman-teman. Hai teman-teman, di sini aku merekomendasikan buat teman-teman yang mau ikut seleksi P3K tahun 2024 untuk belajar menggunakan e-book dari aku ini teman-teman ya. E-book siap hadapi P3K tahun 2024. Di sini sudah ada banyak sekali teman-teman ya soal-soal, kemudian ada kunci jawaban dan ada juga pembahasannya yang bisa teman-teman gunakan untuk latihan persiapan PPPK tahun 2024 teman-teman. Di sini ada beberapa kompetensi yaitu kompetensi manajerial, sosial, kultural, dan juga wawancara berlaku untuk semua formasi teman-teman ya. Mau itu P3K teknis, P3K nakes, dan P3K guru teman-teman. Nah di sini teman-teman ada banyak sekali bocoran-bocoran soal teman-teman ya dari bocoran soal PPPK tahun 2022 dan juga bocoran soal PPPK tahun 2023 teman-teman. Jadi itu sudah sangat berguna untuk teman-teman persiapan P3K tahun 2024. Tunggu apa lagi teman-teman? Buat teman-teman yang mau ikut seleksi P3K tahun 2024 langsung saja kepoin ebook aku dengan klik lilihernawati.ppk.id teman-teman ya. Dan teman-teman bisa langsung pesan di sana. Oke teman-teman, terima kasih. Semoga membantu. Anda adalah manajer marketing sebuah perusahaan. Suatu hari karyawan A dan B bertikai disebabkan perebutan seorang pelanggan baru. Tindakan Anda adalah A memberikan pelanggan tersebut pada karyawan yang lebih senior. Kita langsung bahas teman-teman, kita lihat di sini Anda itu siapa di soal manajer. Berarti Anda pimpinan ya. Suatu hari ini karyawan A dan B bertikai. Disebabkan perebutan seorang pelanggan baru katanya ya. Tindakan teman-teman bagaimana? Memberikan pelanggan tersebut pada karyawan yang lebih senior sebagai penghargaan atas loyalitasnya. Berarti prioritasnya adalah yang senior ya, kita keep dulu. B memberikan pelanggan tersebut pada karyawan yang paling pertama menemuinya, paling pertama menemui pelanggan tersebut. A atau B? Tentu yang B, teman-teman ya. Kenapa Kak bukan yang A? Karena ini subjektif ya. Masa karena gara-gara dia senior semuanya dikasih ke dia, teman-teman ya, semuanya diprioritaskan ke dia. Kan tidak tepat, teman-teman ya. Padahal belum tentu dia yang berusaha untuk mengambil hatinya si pelanggan, belum tentu gitu. Kemudian yang C memberikan pelanggan tersebut pada kedua karyawan A dan B agar adil katanya. B atau C? Oke, teman-teman ya. Di sini yang lebih tepat yang jreng jreng jreng. Ini banyak terkecoh antara B dan C. Jadi yang lebih tepat di sini adalah yang B. Kenapa Kak bukan yang B? Kenapa bukan dibagi dua aja? Karena ini bagaimana kita apa namanya melayani seorang pelanggan. Namanya seorang pelanggan. Jadi bagaimana kita melayaninya? Masa seorang pelanggan dilayani oleh dua orang sekaligus? Kan tidak tepat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa mereka bisa bertikai? Karena satu orang pasti dilayani oleh satu
karyawan. Oleh karena itu mereka bertikai. Ya, teman-teman ya berarti satu pelanggan untuk satu karyawan. Gitu. Nggak mungkin satu orang dilayani oleh keduanya gitu, teman-teman ya. Kalaupun bisa mereka kerjasama, pasti mereka nggak harus bertikai, ya teman-teman. Jadi di sini yang lebih tepat yang B. Kemudian yang D memberikan pelanggan tersebut pada karyawan yang lebih junior. Ini sama dengan yang A ya, ini subjektivitas, jadi ini tidak tepat. So di sini yang paling tepat adalah yang B, poin 4, C poinnya 3, teman-teman. Seperti itu. Anda adalah manajer sebuah perusahaan. Suatu hari, pekerjaan karyawan lebih banyak daripada biasanya. Setiap karyawan sudah bekerja maksimal, akan tetapi mereka masih kewalahan menyelesaikan pekerjaan hari ini. Tindakan Anda sebagai seorang manajer adalah, nah, kita lihat teman-teman ya, kita langsung bahas Anda siapa di sini. Anda adalah seorang manajer ya. Kemudian masalahnya di mana? Pekerjaan karyawan lebih banyak daripada biasanya. Kemudian mereka sudah bekerja maksimal akan tetapi mereka masih kewalahan menyelesaikan pekerjaannya. Tindakan Anda sebagai manajer, kita lihat. Saya ikut serta membantu mereka hingga pekerjaan selesai meski harus lembur. Ikut membantu katanya ya. Yang B, saya mengerjakan pekerjaan saya terlebih dulu, kemudian membantu mereka mengerjakan pekerjaan saya dan membantu mereka. A atau B? Tentu yang B. Ya, karena kalau langsung membantu mereka, ya, ikut serta bantu mereka, ini kan pekerjaan Anda beda ya. Deskripsi pekerjaan dari manajer dan karyawan itu berbeda. Sehingga kalau teman-teman membantu karyawan-karyawan Anda, ya, Anda kan manajer, Anda membantu karyawan Anda saja, tidak fokus kepada pekerjaan Anda, siapa yang akan mengerjakan pekerjaan Anda? Tidak bisa teman-teman ya, kalau Anda hanya mengambil yang A ini, karena nanti pekerjaan Anda akan terbengkalai. Oke? Yang C, saya minta bantuan tim lain yang sedang lowong atau menambah sumber daya. Jadi pilihannya dua. Dia minta tim lain atau dia menambah sumber daya. Artinya dia menambah orang untuk membantu karyawannya. Gitu teman-teman ya, entah dari apa gitu caranya ya, entah dari rekrut kilat atau entah dari mana gitu teman-teman. Yang penting menambah sumber daya. Nah, mana yang lebih tepat di sini, B atau C? Oke, teman-teman, mohon maaf yang udah jawab A dan B, di sini lebih tepat adalah yang C. Wah, Kak, kacau ini. Kenapa yang C, Kak? Nggak terima aku, katanya. Oke, teman-teman perhatikan ya, bahwa karyawan Anda yang pertama sudah bekerja secara maksimal. Berarti dia butuh bantuan. Nah, sekarang pilihannya Anda yang membantu atau tim lain. Kenapa saya pilih yang C bukan yang B? Karena kalau yang B ini yang pertama bantuannya hanya dari satu orang, hanya dari Anda. Berarti bantuan hanya dari Anda. Udah hanya dari Anda, kemudian telat. Kemudian bantuannya telat. Nih, bantuan telat. Kenapa Kak bantuan telat? Karena Anda harus bekerja, mengerjakan pekerjaan Anda dulu. Ya, karena setiap orang kan di perusahaan atau dimanapun punya pekerjaan. Anda punya pekerjaan, Anda harus mengerjakan pekerjaan Anda. Jadi, Anda apa namanya? Anda memberikan bantuan telat, tidak cepat gitu dan Anda hanya seseorang saja. Tapi kalau Anda minta bantuan tim lain atau menambah sumber daya, ini bisa lebih banyak. Ini bantuan bisa lebih banyak. Bisa lebih banyak ya. Yang penting paham dulu. Paham ya, nggak apa-apa salah sama A, B. Aduh, aku salah, nggak apa-apa. Yang penting teman-teman paham ya. Jadi yang B kita eliminasi. Kemudian yang D saya meminta mereka bekerja lebih keras. Mana yang lebih tepat, C atau D? Tentu yang C. Kenapa nggak pilih yang D, Kak? Karena meminta mereka bekerja lebih keras ini tidak efektif lagi. Tidak efektif kayak kerja rodi gitu, teman-teman ya. Kalau meminta mereka bekerja lebih keras lagi. Kenapa? Karena mereka udah bekerja maksimal. Udah mentok, udah usaha mereka udah setinggi langit gitu. Jadi nggak bisa dipaksain lagi. Ini terkesan Anda ini apa namanya? Pemimpin-pemimpin yang otoriter gitu teman-teman ya. Jadi yang D ini tidak tepat. Paling tepat di sini yang C yang memiliki poin 4, B poin 3, A poin 2, dan D poin 1. Ini masih manajerial teman-teman ya. Manajerial ini bisa masuk integritas teman-teman. Aman?
Anda baru saja mendengar salah seorang rekan kerja melaporkan Anda. Ia menduga Anda melakukan tindakan penggelapan dana. Bagaimana sikap Anda? A. Membenarkan laporannya agar masalah segera selesai. B. Memintanya untuk menunjukkan barang bukti yang mendukung. C. Melaporkannya karena mencemarkan nama baik saya. Atau yang D. Memberikan bukti bahwa saya tidak melakukan hal tersebut. Nah, kita perhatikan teman-teman ya, di sini Anda kan mendengar. Anda mendengar rekan kerja melaporkan Anda. Berarti di sini ini kita bisa artikan ini fakta bahwa Anda melihat dia melapor. Bukan Anda dengar dari orang lain. Jadi Anda mendengar langsung si A melaporkan Anda gitu ya. Tidak dari mulut ke mulut. Kalau dari mulut ke mulut itu kalau ada yang cerita sama Anda itu tadi si A laporin kamu loh, itu berarti belum tentu fakta. Bisa jadi ada peluang itu adalah teman Anda menipu Anda, bisa jadi ada peluang seperti itu. Tapi kalau Anda mendengar langsung sendiri, berarti itu fakta bahwa dia melaporkan Anda. Gitu teman-teman ya. Nah, kemudian ia menduga nih, dia melapor karena menduga Anda melakukan tindakan penggelapan dana. Bagaimana sikap Anda? A. Membenarkan laporannya agar masalah segera selesai. Tepat atau tidak? Gak usah dipilih. Kalau yang ini mah langsung aja eliminasi. Kenapa Kak nggak boleh dipilih yang A? Karena kalau Anda membenarkan laporannya, berarti Anda mengaku melakukan tindakan kejahatan. Ini Anda mengakui kejahatan Anda ya. Mengakui kejahatan Anda. Jangan sampai no ya. Kemudian yang B memintanya untuk menunjukkan barang bukti yang mendukung. Mana bukti kamu? Ayo dong, kasih gitu ya. Kita keep dulu ya, masih mending ada tindakannya. C melaporkannya karena mencemarkan nama baik saya. B atau C? Tentu yang B. Kenapa Kak bukan yang C? Kenapa nggak kita laporin balik aja dia, katanya. Karena ini teman-teman mau jadi ASN. ASN itu berpikir kritis. Dia tidak apa namanya ya, kalau yang C ini lebih kepada Anda itu mau membalas gitu ya, tanpa menolak kebenaran bahwa Anda tidak melakukan itu gitu ya. Kalau Anda minta dia menunjukkan barang bukti masih mending. Mana barang buktinya kamu apa namanya kamu melihat saya melakukan penggelapan dana. Daripada teman-teman kamu ini kok ngelakuin itu ya, nanti saya laporin balik loh. Kan tidak menyelesaikan masalah Anda kalau melaporkan balik. Justru malah memperkeruh keadaan. Jadi yang C ini kurang efektif ya. Kurang efektif, lebih kepada memperkeruh keadaan kalau yang C ini. Gitu ya, saling melaporkan. Kalau yang C ini bisa bisa jadi menyelesaikan masalah kalau yang C. Gitu. Kalau yang B gitu ya, yang C kita eliminasi. Kemudian yang D memberikan bukti bahwa saya tidak melakukan hal tersebut. B atau D? Di sini teman-teman yang lebih tepat adalah yang D. Kenapa Kak? Wah, kacau ini. Kenapa bukan B? Oke teman-teman seperti ini ya. Kenapa bukan yang B dan kenapa yang D? Karena kalau yang D ini lebih to the point. Jadi nggak perlu basa-basi lagi. Kalau yang B itu masih ada peluang bahwa bukti itu akan membenarkan Anda melakukan penggelapan. Mana bukti kamu? Tiba-tiba dia ngeluarin bukti yang menunjukkan, wah, kok saya melakukan penggelapan dana ya di sini. Gitu teman-teman, ya bisa jadi seperti itu. Jadi ada peluang Anda benar melakukan penggelapan dana kalau Anda minta bukti dari dia. Tapi kalau Anda menunjukkan bukti langsung, Anda berarti sudah percaya diri tidak melakukan penggelapan dana. Ini yang di ini Anda sudah percaya pada diri Anda ya. Percaya diri tidak melakukan penggelapan. Tidak melakukan penggelapan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini bisa langsung membuktikan Anda tidak salah. Anda tidak salah kalau yang D ya. Langsung Anda kasih bukti, saya punya buktinya kalau saya tidak pernah melakukan penggelapan dana. Ini laporannya sekian, uangnya sekian gitu ya, pengeluaran sekian, pemasukan sekian. Jadi jelas. Ini tidak jelas terlihat gitu ya. Sekian sekian pengeluaran pemasukan semuanya udah jelas di sini dan saya tidak pernah melakukan penggelapan dana. Udah skakmat selesai kalau teman-teman udah memilih yang D ini. Tapi kalau yang B masih ada proses lanjut. Bisa jadi dia udah ngeluarin bukti terus Anda bilang, aduh kenapa bisa kayak gini ya? Jadi masih ada proses lagi kalau yang B. Tidak langsung memecahkan masalah. Kalau yang D itu langsung pecah masalahnya gitu ya, langsung Anda yang menang. Gitu. Oke teman-teman ya, jadi yang D ini yang memiliki poin 4, semoga diterima. Kemudian B poin 3, C poin 2, dan A, bentar-bentar. Iya betul, dan A poinnya 1. Gitu teman-teman. Aman nggak? Ini manajerial. Bisa juga wawancara sih. Bentar.
Ini bisa masuk wawancara, bisa masuk juga manajerial ya. Kita ambil ke manajerial aja ya. Manajerial. Aspeknya apa kira-kira? Coba komen dulu. Manajerial. Hai teman-teman, buat teman-teman yang mau ikut seleksi PPPK Guru untuk PGSD, di sini aku mau rekomendasikan kalian belajar pakai ebook dari aku ini teman-teman ya. Di sini sudah lengkap ada soal-soal kompetensi teknis, manajerial, sosial kultural dan juga wawancara. E-book ini berisi 200 bocoran soal kompetensi teknis dan juga 68 bocoran soal manajerial, sosial kultural dan juga wawancara. Jadi buat teman-teman silahkan teman-teman belajar pakai ebook dari aku ini dan jangan lupa dikembangin lagi soal-soalnya untuk latihan teman-teman ya. Tunggu apa lagi, langsung aja order melalui WA admin dan juga bisa melalui website aku di lilihernawati.ppk.id. Oke teman-teman, terima kasih, semoga membantu. Kamu melihat rekan kerja sedang bertikai diakibatkan urusan pribadi. Mereka tidak saling menyapa, meski sedang mengerjakan proyek bersama. Tindakanmu sebagai karyawan baru adalah A. Membiarkan mereka menyelesaikan masalahnya sendiri sebab mereka sudah senior. B. Memberikan saran agar mereka bisa bekerja secara profesional. C. Menengahi masalah mereka agar segera mereda. Atau yang D. Memberikan solusi pada mereka agar mereka tidak lagi bertikai. Nah, gimana jawabannya? Gini teman-teman ya, kita perhatikan di soal bahwa di sini mereka sedang bertikai. Karena apa? Karena urusan pribadi. Ini urusan pribadi yang membuat mereka bertikai. Mereka tidak saling menyapa meski sedang mengerjakan proyek. Ini mereka lagi ngerjain proyek bersama, bareng-bareng. Apa iya ketika kita punya proyek bersama, kita nggak bisa, maksudnya bisa ngerjain itu nggak saling sapa gitu. Misalkan nih, kita ngerjain proyek A, sama si seseorang, katakan si Ani sama si Anto gitu ya, tapi mereka nggak saling sapa. Gimana caranya bisa berkomunikasi terkait dengan proyek tersebut kalau mereka nggak saling ngomong? Yang A ada kendala atau ada ide nggak ngomong ke yang B gitu ya, si Ani nggak ngomong sama si Anto gitu ya. Jadi susah kalau enggak saling sapa gitu. Sementara mereka harus mengerjakan satu proyek. Nanti taruhannya bisa proyeknya yang nggak berhasil. Jadi ini terancam nih, proyek bersama ini bisa terancam. Nah, Anda sebagai karyawan baru ini tahu masalah tersebut. Gimana tindakan teman-teman? Membiarkan mereka menyelesaikan masalahnya sendiri. Yang B, memberikan saran agar mereka bisa bekerja secara profesional. A atau B? Tentu yang B. Kenapa Kak bukan yang A? Karena membiarkan mereka menyelesaikan masalah sendiri berarti di sini Anda diam, Anda menonton. Padahal di soal sudah ada yang harus diselesaikan. Ngapain Anda cuma nonton doang, ya? Penonton doang, ya. Jadi nggak usah yang A. Kemudian yang C, menengahi masalah mereka agar segera mereda. B atau C? Di sini teman-teman yang lebih tepat adalah yang jeng jeng jeng. Yang B, kenapa Kak bukan yang C? Karena di sini masalah mereka itu terkait dengan urusan pribadi, bukan urusan kantor. Jadi kalau dia masalah pribadi, teman-teman, apalagi teman-teman ini karyawan, hanya sebatas karyawan gitu ya, bukan bukan sahabat, bukan orang dekat, tidak bisa langsung mencampuri urusan mereka. Meskipun yang C ini juga bagus, tapi lebih tepat adalah memberikan mereka saran agar apa? Bekerja secara profesional. Di luar proyek tersebut mereka boleh nggak saling sapa, nggak saling tegur, mau mereka saling ngapain juga terserah mereka gitu ya di luar kerjaan proyek. Tapi ketika mereka mengerjakan proyek bersama, ketika mereka mengerjakan tugas dari atasan atau tugas untuk perusahaan, teman-teman mereka harus bekerja secara profesional. Artinya mereka saat bekerja mereka saling sapa, mereka berdiskusi dengan baik, bukan seperti di soal. Kalau di soal mereka berarti tidak berdiskusi dengan baik, ya. Mereka tidak berdiskusi dengan baik. Tidak berdiskusi dengan baik ya. Mereka tidak berdiskusi dengan baik kalau di soal ini. Jadi ini yang membuat kita memberikan mereka saran. Ini yang membuat kita memilih yang B ya. Kalau yang C ini kurang tepat. Kemudian yang D, memberikan solusi pada mereka agar mereka tidak bertikai lagi. Kasih solusi atau kasih saran. B atau D? Tentu yang B. Karena yang D ini hampir mirip dengan yang C, teman-teman ya, sama-sama mencampuri urusan pribadi mereka. Karena itu adalah urusan mereka, teman-teman, jadi yang lebih tepat adalah yang B. B poin 4, kemudian C atau D yang poinnya 3, teman-teman. Menengahi masalah mereka agar segera mereda atau memberikan mereka solusi.
agar mereka tidak lagi bertikai. Ini sebenarnya mirip-mirip ya yang di poin 3, C poin 2, dan A poin 1. Gitu teman-teman. Ini juga sama dengan sama-sama soal manajerial ya. Manajerial aspek orientasi pada hasil. Orientasi pada hasil. Kamu menunggu atasan memberikan hasil atas rencana proyek yang kamu ajukan beberapa hari lalu. Harusnya hari ini sudah ada hasil yang diberikan. Akan tetapi atasan tidak menyinggung rencana proyekmu sama sekali. Tindakanmu adalah, ini kurang N ya, tindakanmu adalah A. Menanyakan hasil rencana proyek tersebut. B. Memberikan waktu lebih kepada atasan. C. Mungkin atasan sedang mengerjakan banyak pekerjaan lain yang lebih penting. Atau yang D. Menenangkan diri dan menunggu atasan memberikan hasil rencana proyek tersebut. Oke teman-teman, kita bahas dulu pelan-pelan ya nomor 5 ini. Nih, kan kamu udah nungguin nih hasil atas rencana proyek katanya nih ya. Yang kamu ajukan beberapa hari lalu. Nah, kemudian di sini ada kata harusnya. Harusnya hari ini sudah ada hasil yang diberikan. Berarti kalau ada kata harusnya ini, biasanya ya, biasanya deadline-nya sama, udah selesai. Misalkan nih, kalau proyek-proyek sebelumnya itu dikerjakan 3 hari misalnya, 3 hari udah dapat keputusan. 3 hari ada keputusan misalkan ya biasanya. Tapi hari ini lewat dari 3 hari. Harusnya 3 hari udah selesai gitu teman-teman ya karena biasanya 3 hari selesai gitu lah ya kurang lebih. Nah akan tetapi atasan tidak menyinggung rencana proyekmu sama sekali. Tindakanmu gimana? Menanyakan hasil rencana proyek tersebut kita keep dulu. Karena mau tahu kejelasannya teman-teman. Kemudian yang B memberikan waktu lebih kepada atasan A atau B. Di sini teman-teman lebih tepat yang A. Kenapa Kak bukan yang B? Karena kita melihat kepada soal. Soal bilangnya ini harusnya hari ini udah ada hasil. Berarti biasanya memang harus ada hasil. Jadi kalau nggak ada hasil, teman-teman boleh mempertanyakan. Boleh ditanyakan. Kecuali kalau belum waktunya. Ya, kecuali kalau di soal besok adalah adalah hasil rencana proyek Anda akan diketahui, tapi belum katanya ya, baru Anda menunggu sampai besok. Tapi karena di sini harusnya hari ini, maka teman-teman boleh menanyakan kelanjutan dari proyek tersebut. Jadi yang B kita eliminasi. Kemudian yang C mungkin atasan sedang mengerjakan, mungkin. Berarti ini hanya pendapat dia doang. Pendapat dia tidak ada kejelasan apakah dia mau tanya kepada atasannya ataukah dia diemin aja atasannya nggak ada alasan nggak ada kejelasan gitu ya jadi yang C juga kurang tepat kemudian yang D menenangkan diri dan menunggu atasan memberikan hasil rencana proyek tersebut nah mana teman-teman yang lebih tepat A atau D di sini teman-teman yang lebih tepat adalah yang A. Kenapa Kak bukan yang D? Karena kurang lebih sama dengan yang B teman-teman ya. Kalau menunggu atasan ini berarti kita nggak tahu sampai kapan. Bisa jadi kemungkinan banyak ya teman-teman. Bisa jadi dia lupa gitu ya. Bisa jadi dia lupa. Bisa jadi memang belum dikerjakan. Bisa jadi gimana gitu teman-teman ya. Tapi karena biasanya misal 3 hari udah selesai teman-teman. Tapi kali ini belum selesai, belum ada hasil. Maka teman-teman boleh mempertanyakannya. Karena itu di luar kebiasaan, ya, di luar kebiasaan yang terjadi. Jadi di sini yang A poin yang 4, kemudian D poinnya 3, B poin 2, C poinnya 1. Ini masih manajerial, teman-teman ya. Manajerial pengambilan keputusan. Seorang mengajak Anda kerjasama untuk menyelesaikan sebuah proyek. Ia berjanji untuk memberikan hadiah tambahan atas kinerja Anda. Setelah proyek selesai, ternyata ia tidak menepati janjinya dan hanya memberikan gaji pokok. Saya menagih, kita langsung bahas aja ya. Nah, di sini kita lihat, ini kan dia janji ya, janji untuk memberikan hadiah tambahan. Katanya sebelum proyek dimulai. Nah, setelah proyek selesai, ternyata dia tidak menepati janjinya. Nah, di sini masalahnya adalah dia, ya. Ini masalahnya dia tidak tepati janji. Nah, sekarang bagaimana Anda memberikan solusi? Nih, Anda memberikan solusi gimana? Karena udah ada masalah di soal. A, saya menagih janjinya, kita keep dulu karena ini solusi. B, saya mengilaskan saja. A atau B? Secara kenyataan mungkin teman-teman bisa ambil yang B. Tapi ketika teman-teman menjawab soal, teman-teman harus profesional ya. Lebih tepat yang A daripada yang B. Karena kata mengikhlaskan saja berarti Anda membiarkannya melakukan hal tersebut. Nanti dia akan mengulangi ya, mengulangi tindakannya yang tidak menepati janji.
Ya, kalau Anda mengikhlaskan saja kan berarti Anda nggak ngomong apa-apa, Anda cuman diam aja. Kalau Anda diam aja, berarti Anda membiarkan dia melakukan hal tersebut lagi. Next time dia akan kayak gitu lagi, akan lupa lagi, akan ingkar lagi gitu teman-teman. Jadi yang B tidak tepat. Kemudian yang C, saya mendoakannya agar tidak lupa. A atau C? Tentu yang A. Kenapa Kak bukan yang C? Karena mendoakan ini tidak langsung, hasilnya tidak terlihat langsung ya. Heeh, mungkin beberapa kasus bisa terlihat langsung, tapi beberapa kasus yang lain itu jangka panjang terlihatnya kalau berdoa itu, gitu ya. Kalau menagih langsung kan dia langsung tahu bahwa dia sedang salah, ya, tidak bisa dibenarkan gitu teman-teman. Jadi yang C juga kurang tepat. Kemudian yang D menyindir. Menyindirnya agar mengingat janjinya ini tidak tepat. Kenapa nggak langsung aja to the point, nggak usah disindir-sindir. Kayaknya kemarin ada yang lupa ya sama janjinya, nggak usah. Langsung aja, kamu lupa ya sama janjimu. Langsung to the point. Karena nggak semua orang bisa paham dengan sindiran. Nggak semua orang bisa bisa kena sindiran teman-teman gitu teman-teman ya. Tidak semua orang bisa merasa tersindir meskipun kita lagi nyindir dia. Ya gitu teman-teman. Jadi yang lebih tepat di sini yang A poinnya 4, kemudian D poinnya 3, B poin 2, dan C poin 1. Gitu teman-teman. Ini juga manajerial, manajerial. Aspeknya apa? Coba komen dulu. Hai teman-teman, buat kalian yang mau ikut tes moderasi beragama untuk seleksi P3K tahun 2024 ataupun seleksi yang lainnya, di sini aku mau rekomendasikan kalian untuk belajar menggunakan ebook dari aku ini teman-teman ya. Di sini sudah lengkap teman-teman ya, ada materi, soal, kunci jawaban dan juga pembahasannya berdasarkan bocoran soal dari P3K tahun 2022 dan 2023. Jadi tunggu apa lagi teman-teman, langsung order ya. Bisa langsung ke website kami Lili Hernawati ppk.id atau bisa menghubungi nomor WhatsApp yang ada di website tersebut. Oke teman-teman, terima kasih. Salah satu teman Anda berbeda agama. Suatu hari ia mengadakan acara di rumahnya sebagai rasa syukur anaknya yang lahir beberapa minggu lalu. Tindakan Anda adalah A. Saya izin tidak datang ke acara tersebut sebab saya berbeda keyakinan. B. Saya perlu menghargai agama saya dan teman saya. C. Saya datang untuk mengucapkan selamat dan langsung pergi. Atau D. Saya datang dan ikut berbaur dengan acara. Nah, gimana teman-teman nih? Jawaban teman-teman ada yang C, ada yang D, ada yang B. Ayo teman-teman kita bahas. Kita perhatikan di sini ya. Teman Anda berbeda agama. Ingat teman-teman ya, perbedaan agama. Ini terkait dengan bagaimana kita berinteraksi di masyarakat berarti ya. Berinteraksi baik itu dengan teman, tetangga, saudara jauh, dan lain sebagainya. Jadi sosial kultural itu terkait dengan bagaimana kita berinteraksi gitu, termasuk dengan perbedaan-perbedaan yang ada. Kita harus bisa saling memahami. Misalkan ada yang beda agama, ada beda budaya, beda suku gitu teman-teman. Nah, di sini dia mengadakan acara syukuran. Syukur anaknya yang lahir nih, tasyakuran ya. Beberapa minggu lalu anaknya lahir, sekarang syukurannya. Tindakan Anda adalah saya izin tidak datang. Karena saya beda keyakinan. Mungkin banyak dari kita yang melakukan ini ya, takut misalkan ada makanan yang tidak sesuai dengan keinginan kita ya, tidak sesuai dengan agama kita. Jadi kita agak takut gitu. Oke, yang B, saya perlu menghargai agama saya dan teman saya. Mana antara A dan B ini yang memiliki tindakan nyata dulu, yang jelas tindakannya. Yang A tidak datang, jelas tindakannya. Kalau yang B ini tidak ada tindakan nyatanya, hanya bilang saya perlu menghargai agama saya dan teman saya. Lalu caranya bagaimana? Kan kita nggak dikasih tahu yang B ini ya. Caranya bagaimana? Dengan apa? Apakah dengan datang atau tidak datang? Gitu ya. Jadi yang B ini kurang tepat, teman-teman. Kemudian yang C, saya datang untuk mengucapkan selamat dan langsung pergi. A atau C? Lebih tepat ya, yang C. Kenapa Kak nggak izin aja nggak datang? Karena ini acaranya bukan terkait dengan ibadah yang rutin gitu ya, tapi ini terkait dengan tasyakuran aja gitu ya, acara-acara syukur-syukuran kecil-kecilan lah gitu ya. Jadi nggak berkaitan langsung dengan apa ibadah setiap hari, bukan ibadah wajib gitu ya. Jadi nggak apa-apa untuk datang sebagai apa? Sebagai bentuk toleransi beragama gitu ya. Tapi Kak, saya nggak termasuk orang-orang yang toleransi beragama. Itu nggak apa-apa teman-teman. Secara kenyataan boleh. Itu terserah teman-teman. Up to you gitu teman-teman ya. Terserah teman-teman mau datang mau nggak datang, itu urusan teman-teman dalam kehidupan nyata. Tapi dalam menjawab soal, teman-teman harus fokus
Kalau kita itu mau berinteraksi sosial, kita harus mampu untuk saling memahami dan menghargai agama orang lain gitu ya. Jadi nggak usah sampai nggak datang. Ya namanya juga teman ya, masa nggak datang temannya lagi ada acara. Kemudian yang D, saya datang dan ikut berbaur. C atau D? Nah, teman-teman, di sini yang lebih tepat adalah yang D. Kenapa, Kak? Bukan yang C aja, kita kan beda keyakinan. Tapi kan teman-teman diundang bukan untuk beribadah ya, bukan dipaksa untuk ibadah seperti mereka. Heeh. Jadi mengucapkan selamat langsung pergi itu terkesan teman-teman kelihatan gitu nggak mau berbaur sama yang beda agama gitu ya. Padahal dalam menjawab soal teman-teman harus mampu berbaur apapun agama teman-teman gitu. Jadi teman-teman pilih yang D, saya datang dan ikut berbaur gitu ya dengan acaranya. Mau teman-teman makan atau tidak makan itu urusan teman-teman, tapi boleh berbaur, bercerita, saling menyapa gitu teman-teman ya. Jadi yang D ini poin 4, C poin 3, kemudian A poin 2 dan B poin 1. Ini adalah sosial kultural teman-teman ya atau soskul. Sosial kultural sikap empati atau kemampuan berhubungan sosial juga bisa. Berhubungan sosial. Gimana aman? Anda diberikan tugas baru dari atasan. Tugas ini cukup berat untuk Anda. Anda sudah berusaha mengerjakannya dengan mencari tambahan referensi, namun hasilnya tidak maksimal. Tindakan Anda adalah A. Berusaha lebih giat agar tugas selesai dengan maksimal. B. Meminta bantuan dari senior yang berpengalaman untuk menjelaskan. C. Meminta pada atasan agar tugas ini dapat dikerjakan dengan tim. Atau yang D. Meminta atasan untuk memberikan tugas pada yang lain. Gimana teman-teman? Jawaban teman-teman ada yang B, ada yang A, ada yang C. Yang D nggak ada ya. Oke, berarti teman-teman udah dapat gitu ya poinnya dari setiap saya live ataupun video. D ini nggak mungkin jawabannya. Kenapa nggak mungkin jawabannya, Kak? Karena memberikan tugas pada yang lain berarti Anda menolak tugas. Menolak tugas. Berarti teman-teman udah aman lah. Ya, nggak dapat poin satu. Ini poin satu karena dia menolak yang D ini. Gitu ya. Sekarang antara A, B, dan C. Berapa poin teman-teman? Nah, di sini tugas dari atasannya cukup berat katanya ya. Tugasnya cukup berat, kemudian ia sudah mengerjakannya namun hasilnya tidak maksimal. Berarti dia udah berusaha sendiri, teman-teman ya. Dia sudah usaha mandiri, tapi nggak berhasil, tapi tidak maksimal. Nah, berarti butuh di up gitu ya dari sisi lain, gitu ya. Butuh butuh bantuan gitu teman-teman karena sendiri udah nggak mampu, gitu ya. A berusaha lebih giat agar selesai dengan maksimal. Dia udah usaha, udah cari tambahan referensi, tapi nggak mempan. Jadi yang A ini sama solusinya dengan yang di soal. Jadi nggak usah diambil lagi. B meminta bantuan dari senior yang berpengalaman untuk mengerjakan. Kita keep dulu karena beda dengan yang di soal. Kalau di soal hanya mengerjakan sendiri. Yang B minta bantuan dari senior, berarti beda ya. Yang C meminta atasan agar tugas ini dapat dikerjakan dengan tim. Nah, sekarang antara B dan C. Yang A ini udah poinnya 2, teman-teman ya. Antara B dan C sekarang. Minta bantuan dari senior atau teman-teman minta tim untuk mengerjakannya. Nah, di sini teman-teman, yang lebih tepat adalah yang B. Kenapa Kak bukan yang C? Karena yang C ini apa ya namanya ya? Anda butuh orang lebih banyak kalau yang C ini. Kalau yang B Anda masih berjuang dulu dengan diri Anda gitu ya, masih berjuang tapi Anda butuh nanya-nanya ke senior gitu yang pernah melakukan itu. Kak, ini gimana ya caranya ya? Jadi belum ke belum ngasih tahu atasan dulu bahwa saya nggak bisa loh Pak. Saya nggak bisa, saya butuh bantuan dari tim gitu. Belum ke sana. Jadi setelah teman-teman nggak bisa ngerjain sendiri, teman-teman bisa minta dijelaskan senior atau dijelaskan atasan atau siapa gitu. Masih mau diri sendiri dulu yang kerja. Tapi butuh di up dari sisi lain gitu ya. Tapi kalau minta tim ini berarti Anda sudah eh, apa namanya sudah minta 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 SDM gitu ya, minta minta tambahan pasukan kalau yang C ini.
gitu. Kalau yang B masih minta pengetahuan baru dari orang lain, gitu beda ya. Beda tim ini kan berarti banyak orang dengan senior yang berpengalaman. Itu alasan yang pertama tadi. Kemudian alasan yang kedua, kenapa yang B ini lebih unggul? Karena kalau kita minta senior, dia udah punya pengalaman, berarti dia bisa menjelaskan. Tapi kalau kita minta timnya belum tentu tim yang berpengalaman. Timnya bisa jadi yang setara, sepantaran dengan kita gitu. Bisa jadi yang sama-sama orang baru dikasih timnya, masa kalian bersepuluh meskipun orang baru nggak bisa ngerjain gitu mungkin ya katanya. Jadi kalau yang C ini kurang tepat. Lebih tepat teman-teman minta bantuan dari satu orang yang berpengalaman dibanding dengan banyak orang tapi sama-sama nggak berpengalaman, karena di tim ini kita nggak tahu apakah dikasih yang berpengalaman atau yang tidak gitu ya. Jadi di sini yang B yang memiliki poin 4, C poinnya 3 teman-teman, seperti itu. Ini adalah manajerial ya. Manajerial. Integritas bisa, teman-teman. Integritas, orientasi pada hasil juga bisa. Oke, aman? Anda menerima tawaran melakukan presentasi ke perusahaan utama yang ada di luar negeri. Anda belum pernah mendapatkan kesempatan yang baik seperti ini sebelumnya. Akan tetapi perjalanan ini gratis hanya untuk Anda, bukan untuk pasangan dan anak-anak. Sikap Anda adalah, A, saya meninggalkan mereka demi tugas saya. B, saya bersedia meminta mereka untuk menunggu sementara saya menikmati semua kesenangan sendiri. C, saya meminta atasan untuk menambah tiket perjalanan untuk keluarga saya. Atau yang D, saya tidak menerima tawaran ini sebab keluarga saya harus selalu ikut serta kemanapun saya pergi. Oke teman-teman, kita bahas dulu. Kita lihat di sini ya. Tawaran untuk melakukan presentasi ke perusahaan luar negeri. Berarti ini jangan fokusnya ke keluar negerinya. Jangan fokusnya ke saya baru pertama nih ke luar negeri. Ini adalah kesempatan yang baik, jangan. Tapi fokusnya adalah kepada pekerjaan. Ini adalah pekerjaan. Pekerjaan. Ingat kata teman kita tadi, utamakan pekerjaan dan bersikap profesional, kata teman-teman tadi di ini ya, di komen. Kita lihat meninggalkan mereka demi tugas, berarti dia mau bekerja, mau kerja. Kita keep dulu. B, saya bersedia meminta mereka untuk menunggu sementara saya menikmati kesenangan. Nah, A atau yang B? Lebih tepat yang A. Kenapa Kak bukan yang B? Karena ini kata menikmati kesenangan sendiri. Berarti Anda prioritasnya bukan kepada kerjaan, tapi karena di luar negerinya. Jadi bisa jadi kalau misalkan teman-teman dikasih untuk tugas tidak di luar negeri, teman-teman bisa nolak. Misalkan di luar kota aja gitu ya, atau di kota yang sama, maka teman-teman mau menolak. Ada peluang teman-teman mau nolak. Karena ini prioritas jawabannya adalah karena dia di luar negeri. Jadi yang B ini eliminasi aja. Kemudian yang C, saya meminta atasan untuk menambah tiket perjalanan untuk keluarga saya. Menambah tiket perjalanan, ini berarti ada syarat yang teman-teman berikan supaya teman-teman mau kerja. Jadi kalau misalkan tidak dikasih, misalkan tidak ada penambahan tiket, teman-teman ada peluang untuk menolak tugas tersebut. Jadi jangan sampai ditolak. C, eliminasi. D, saya tidak menerima. Nah, apalagi yang ini tidak menerima tawaran ini katanya. Berarti dia ini tidak mau kerja, menolak bekerja ya, menolak kerja. Meskipun alasannya bagus ya, saya harus sama keluarga saya gitu teman-teman ya. Jadi ini kurang tepat yang D. Lebih tepat tentu yang A, poinnya 4. Kemudian B poinnya 3, C2, dan D1. Ini manajerial integritas, teman-teman ya. Atau bisa juga orientasi pada hasil. Orientasi pada hasil. Aman? Hai teman-teman, buat teman-teman yang mau ikut seleksi PPPK Guru tahun 2024, di sini aku mau rekomendasikan kalian untuk mengikuti bimbel kompetensi teknis yaitu SJT Situational Judgment Test untuk persiapan PPPK tahun ini. Ada 6 kali pertemuan, masing-masing pertemuan kita bahas 15 soal, ada pretestnya juga, dan buat teman-teman yang mungkin berhalangan hadir, nanti akan ada video rekaman bimbel. Ada PDF soal-soal dan ada juga grup WA. Jadi tunggu apa lagi buat teman-teman yang berminat untuk ikut, mumpung kuota belum penuh, langsung aja join dengan WA nomor admin yang ada di sini. Oke teman-teman, aku tunggu ya. Semoga bermanfaat. Dadah. Roni adalah ketua RT di tempat tinggalmu. Ia selalu menganggap dirinya adalah RT terbaik dan paling pengertian. Akan tetapi banyak warga berpendapat bahwa ia hanyalah RT yang selalu menyombongkan diri dan suka memerintah. Tindakanmu adalah A, membiarkannya berpikir positif pada dirinya sendiri. B, memintanya mengevaluasi kegiatan yang dilakukan selama ini.
C. Memberitahukannya terkait sikapnya dan pendapat para warga, atau yang D. Memakluminya sebab ia baru pertama kali menjadi RT. Nah, teman-teman gimana nih? Temukan dulu masalah di soal itu apa. Nah, si Roni ini siapa Roni di sini? Nih si Roni ini kebetulan adalah ketua RT, katanya teman-teman ya, ketua RT. Tapi menurut dia saja, dia itu terbaik dan paling pengertian. Itu versi dia aja. Sedangkan versi para warga gimana? Versi para warga sebagian besar adalah ia hanyalah RT yang selalu menyombongkan diri dan suka memerintah, gitu ya. Jadi sikapnya ini menurut warga apa? Negatif atau positif? Negatif. Menyombongkan diri itu kan negatif. Suka memerintah itu negatif. Nggak ada yang bilang positif suka memerintah ya. Gitu. A. Membiarkannya berpikir positif pada dirinya sendiri. Kata membiarkannya berarti Anda DIAM, diam. Dia tidak bertindak. B. Memintanya untuk mengevaluasi kegiatan yang dilakukan selama ini. Berarti ada kegiatannya ya, ada tindakannya, mengevaluasi. Katanya dia mengevaluasi. Jadi lebih tepat ya, yang B daripada yang A. Kemudian yang C, memberitahukannya terkait sikapnya dan pendapat para warga. B atau C? Lebih tepat adalah yang C. Kenapa Kak bukan yang B? Karena kalau hanya memintanya mengevaluasi, belum tentu dia sadar akan sikapnya yang sombong dan suka memerintah. Hanya bilang, tolong evaluasi dong kegiatannya. Itu kan kalau terkait dengan kegiatannya yang ada kekurangan. Ini bukan kekurangan pada kegiatannya, tapi kekurangan pada sikapnya, pada attitude-nya, pada normanya gitu teman-teman yang kurang. Jadi lebih baik adalah memberitahukannya terkait sikapnya ini dan pendapat para warga. Supaya apa? Supaya dia bisa memperbaiki sikapnya. Bukan memperbaiki kegiatan yang berlangsung ya, tapi memperbaiki sikapnya. Karena di sana letak apanya, letak masalahnya gitu. Jadi yang B kita eliminasi. D memakluminya, sebab bla bla bla. Memakluminya berarti Anda diam juga, sama dengan yang A. Jadi yang D eliminasi. So yang C ini poinnya 4, B 3, kemudian membiarkannya berpikir positif atau memakluminya. D ya, D poinnya 2, A poinnya 1. Ini adalah soal wawancara. Kamu melihat seorang ibu dan anaknya pergi berjualan makanan ringan dan beberapa mainan. Kamu merasa kasihan, akan tetapi anakmu tidak ada dan tidak mungkin membeli mainan tanpa ada anak kecil yang memainkannya. Sebentar ya. Oke. Kamu juga tidak suka makanan ringan yang dijual. Tindakanmu adalah A. Tetap membeli makanannya meski tidak ada yang makan. B. Tetap membeli mainan atau makanan dan memberikannya pada yang lain. C. Tetap membeli makanan dan mainan jika kamu menemukan seseorang untuk diberikan mainan. Atau yang D. Memberikannya uang tanpa membeli apapun sebab saya yakin ia akan bersyukur menerimanya. Oke teman-teman, kita jawab yuk. Soal nomor 5 ini gimana sih gitu ya. Kendalanya, masalahnya apa sih? Masalahnya adalah ada orang yang kamu merasa perlu gitu untuk melakukan sesuatu gitu ya. Ibu dan anaknya jual makanan ringan sama mainan. Tapi di sini kamu nggak punya anak buat dibeliin mainan, kamu juga nggak suka sama makanannya. Jadi tidak ada yang bisa kamu berikan gitu teman-teman ya kalau kok kamu tidak ada yang teman-teman bisa berikan kalau teman-teman beli gitu ya, beli mainan nggak ada yang mau dikasih, anaknya nggak ada, beli makanan ringan nggak suka dimakan, nggak mungkin dibuang gitu teman-teman. Nah gimana, tetap membeli makanannya meski tidak ada yang makan, tetap beli ya, tetap beli. B juga tetap beli. C juga tetap beli. Kalau yang D memberikan uang. A kita keep dulu. B membeli mainan atau makanan dan memberikannya pada yang lain. Gimana? A atau B? Tentu lebih tepat adalah yang B. Kenapa Kak bukan yang A? Karena yang A ini ada peluang Anda akan membeli sesuatu tapi mubazir gitu ya. Beli makanannya tapi tidak dimakan, berarti dia akan jadi mubazir. Bisa jadi tidak dimakan berarti dibuang, bisa jadi dikasih ke orang, bisa jadi dibiarkan gitu aja. Gitu ya, ada 3 kemungkinannya. Jadi di sini ada peluang bahwa teman-teman kalau yang A ini dibeli tapi makanannya jadi mubazir gitu ya, kasihan makanannya. Jadi yang A eliminasi aja. Kemudian yang C, tetap beli makanan dan mainan jika kamu menemukan seseorang untuk diberikan mainan. B atau C?
Lebih tepat yang B. Kenapa Kak bukan yang C? Karena di sini kamu ada syarat dulu. Teman-teman ada syarat. Kenapa teman-teman membeli? Kalau ada orang yang diberikan mainan, berarti kalau nggak ada orang yang diberikan mainan, nggak ketemu orang, nggak ketemu anak-anak yang dikasih mainan, nggak ketemu orang yang dikasih snack, misalkan gitu, teman-teman bisa jadi nggak beli. Gitu ya. Ada syarat kenapa teman-teman mau beli. Jadi yang C ini tidak tepat, lebih tepat yang B. Kemudian yang D memberikannya uang tanpa membeli apapun, takut mubazir gitu ya, udah kasih uang aja deh, takut mubazir, nanti makanan mainannya dikasih aja dibeli aja sama orang lain gitu teman-teman. B atau D? Sebenarnya dalam kehidupan nyata, kita bisa aja ngelakuin yang D ini. Gitu lebih efektif gitu ya, nanti dia udah tambahan uang, kemudian makanannya bisa nambahin lagi dari orang lain yang beli. Tapi dalam menjawab soal, yang lebih tepat adalah yang B. Kenapa, Kak? Karena di sini mereka mau berjualan, bukan mereka mau minta-minta. Boleh teman-teman kasih, tapi di sini dalam menjawab soal, teman-teman harus prioritaskan sesuai dengan yang di soal. Kalau di soalnya mereka mau menjual, teman-teman membeli. Bukan mereka minta-minta ya, beda. Jadi kalau teman-teman hanya memberikan dia uang, bisa jadi dia nolak karena mereka sedang dalam ajang berusaha. Bukan bukan mau minta-minta, mereka sedang berusaha gitu ya. Jadi ada peluang mereka menolak. Jangan-jangan nggak usah sedang jualan gitu teman-teman, misal begitu ya. Jadi di sini yang B poinnya 4, D poinnya 3, kemudian C poinnya 2, A poinnya 1 gitu teman-teman. Ini terkait dengan wawancara. Wawancara. Oh, bisa juga sosial kultural teman-teman ya. Empati, ya sosial kultural, maaf ya. Bisa ini sosial kultural mungkin lebih cocok ya. Bagaimana bersosialisasi, sosial kultural. Bagaimana berhubungan sosial dan bagaimana teman-teman bersikap empati pada orang lain gitu. Seorang rekan kerja menghubungimu, ia sangat membutuhkan bantuan. Ia diusir dari kontrakannya karena tidak mampu membayar lagi. Kamu tidak memiliki cukup uang untuk membantunya. Tindakanmu adalah A. Mencari teman lain untuk membantunya. B. Memintanya untuk banyak berdoa dan berusaha. C. Menyediakan tempat tinggal sementara di tempatmu. Atau yang D. Memintanya untuk menyewa kontrakan yang lebih murah. Gimana teman-teman? Banyak yang bilang AC, ada yang D katanya. D itu pelit katanya. Ayo kita bahas teman-teman ya. Di sini kita lihat masalahnya di mana. Dia tidak mampu bayar nih, tidak mampu bayar lagi kontrakannya sehingga dia diusir. Gitu ya, tidak cukup, uangnya nggak cukup lagi. Kita lihat yang A, mencari teman lain untuk membantunya. Teman lain untuk bantu berarti Anda tidak bantu. Fokus dalam menjawab soal, fokus ke teman-teman dulu, ke Anda dulu ya. Anda berarti yang A ini tidak bantu, tidak bantu. Eliminasi aja. Kemudian yang B memintanya untuk banyak berdoa dan berusaha. Berarti siapa yang lebih banyak peran? Dia ya. Berarti dia yang usaha. Anda tidak berperan. Oke. C. Menyediakan tempat tinggal sementara di tempatmu. B atau C? Tentu yang C. Karena kita fokus pada tindakan kita sendiri yang ditanya di soal itu. Ya, kalau ditanyanya Anda, bagaimana sikap Anda? Berarti fokusnya ke Anda, jangan ke orang. Kalau yang B ini kan dia yang usaha, banyak doa, banyak usaha dong. Berarti yang usaha dia. Terus posisi Anda di mana? Posisi Anda adalah tidak ngapa-ngapain di B ini. Jadi lebih tepat yang C. Kemudian yang D memintanya untuk menyewa kontrakan yang lebih murah. C atau D? Lebih tepat yang C. Kenapa bukan yang D, Kak? Karena yang D ini belum tentu dia cukup uangnya. Meskipun lebih murah kontrakannya, belum tentu cukup uangnya. Karena dia udah di soal disebutkan tidak memiliki cukup uang katanya ya. Kamu tidak punya cukup uang gitu ya. Dan dia tidak sanggup bayar. Berarti dia mungkin kontrakan yang lebih murah pun dia nggak sanggup gitu ya. Jadi di sini lebih tepat adalah yang C yang memiliki poin 4, kemudian yang D poinnya 3, B poin 2, dan A poinnya 1 gitu teman-teman. Ini adalah wawancara sikap atau etika ya teman-teman ya, etika. Bisa juga sosial kultural, bagaimana teman-teman berempati bisa juga gitu.
Nah, teman-teman, di sini kita akan bahas mengenai materi manajerial, sosial, kultural, dan juga wawancara berlaku untuk semua formasi. Jadi, teman-teman nggak perlu khawatir selama kalian daftar untuk menjadi PPPK 2024, teman-teman bisa banget untuk daftar di bimbel aku ini. Di sini ada 4 kali pertemuan, setiap pertemuan kita akan bahas 20 soal, teman-teman. Ada pretest, ada post-test, ada rekaman video buat teman-teman yang mungkin berhalangan hadir. Dan ada juga PDF dari soal-soal yang kita bahas pada saat bimbel. Jadi teman-teman tunggu apa lagi, langsung aja daftar dengan hubungi WA Mimin yang ada di sini. Dan buat teman-teman juga yang udah ikutan dari bimbel batch 1 sampai bimbel batch 8, bisa banget untuk ikutan bimbel lanjutan di aku untuk pemantapan. Tentunya soal-soalnya lebih hot dan juga harganya lebih terjangkau. Oke teman-teman, tunggu apa lagi? Aku tunggu ya. Dadah! Anda bertemu dengan seorang yang menurut Anda mengesalkan karena dia terlalu banyak bicara, sementara Anda tidak suka basa-basi. Tindakan Anda saat diajak bicara adalah mencari alasan untuk menghindar, pergi saat itu juga dengan alasan pergi kerja, C pura-pura tidak melihatnya, atau yang D menjawab sesekali dan izin pergi. Nah, di sini kan dia mengesalkan, katanya mengesalkan. Itu kan versi Anda ya. Karena dia banyak bicara, mungkin Anda orang yang introvert, jadi nggak suka orang yang ngomel, bla 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 gitu ya, nggak suka. Nah, di sini bagaimana tindakan Anda kalau dia ajak Anda bicara? Poinnya di sini, Anda diajak bicara sama dia, mencari alasan untuk menghindar, berarti Anda tidak mau timbal balik ya. Nih yang A, tidak mau timbal balik, timbal balik, eliminasi aja ya, karena tidak ada interaksi sosial ya. Ini sosial kultural, sosial kultural. Bagaimana teman-teman berhubungan sosial, berhubungan sosial. Kalau yang pertama itu tadi terkait dengan keberagaman, teman-temannya kepekaan terhadap keberagaman, lupa tadi. Kemudian yang B, pergi saat itu juga dengan alasan pergi kerja, katanya. Pergi saat itu juga sama, tidak mau timbal balik, tidak mau berkomunikasi. Alasannya doang pergi kerja, tapi belum tentu dia pergi kerja karena di sini dibilang alasan pergi kerja ya. Tidak disebutkan dia mau kerja atau tidak. Jadi yang B juga eliminasi. Kemudian yang C, pura-pura. Pura-pura ini berarti kebohongan, nggak usah. Dia menjawab sesekali dan izin pergi. Jadi ada timbal baliknya dulu. Yang ini ya, menjawab sesekali ini ada timbal balik, timbal balik. Kemudian yang izin pergi ini berarti masih sopan, masih beretika gitu. Jadi yang D poinnya 4. Kemudian yang B poinnya 3, A2, C1 gitu teman-teman. Aman? Berapa poin? Ada yang betul semua? Oke teman-teman, sekian dulu tryout kita kali ini. Silahkan komen di kolom komentar jika teman-teman ingin tryout yang lebih banyak. Dan jangan lupa untuk dukung Mimin dengan klik like, subscribe, dan nyalain juga tombol loncengnya. Dan jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian yang lain, supaya manfaatnya tidak berhenti di kalian. Oke teman-teman, terima kasih. See you next time and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.